pengampunan kepada orang tua saya. Dan akhirnya saya bersyukur banyak teman-teman sahabat di sana saya simpan karena saya merasa bahwa itu adalah masa lalu saya yang memalukan buat saya. Tetapi kemudian ketika masalah itu saya buka, saya bagikan, ada satu pelepasan yang lebih lagi, bukan cuma aja pengampunan, tapi pelepasan secara total. Bapak Ibu, sebenarnya dulu saya tidak bisa cerita seperti ini. Karena ketika saya memulai cerita, tapi satu hal yang luar biasa adalah ketika saya melepaskan semuanya, itu hidup saya itu berubah. Sukacita dan segala sesuatu yang tidak saya miliki dahulu, saya miliki. Suatu hari, ketika saya pelayanan di Sumba Timur, saya diundang di tengah-tengah mana persekutuan, sekitar hampir 200 anak di sana. Saya bingung mau menyampaikan khotbah apa. Saya menyampaikan sebuah khotbah. Putus ya? Pak Ali, Bang ini lanjutkan saja. Iya, putus lagi, sinyalnya. Pak. Sinyalnya ya. Pak Ali mungkin bisa dilanjutkan saja. Halo? Ya, Kak. Salam. Ya, shalom, Halo. Pak. Apakah suara saya kedengaran? Soalnya Kedengaran. saya punya Jelas, Pak. masuk Kedengaran. keluar juga, putus-putus. Jelas, Pak. Oh ya. Jelas. Ibu Priscilla boleh share screen-nya kembali? Beliau hilang. Hilang, Pak, dia putus koneksi. Oh ya, sabar ya. Wah, Enggak. Mohon maaf, terputus. Pak Freddy bisa dilanjutkan sedikit? Silakan Bu, bisa lanjutkan. Iya, mohon maaf. Ya, ya. Sedikit aja, tinggal sedikit, iya. Ya, Kemudian, silakan Bu. saya tidak pernah tahu bahwa ternyata anak-anak di Sumba kami luka hati dengan orang tua mereka sendiri. Dan singkat cerita, akhirnya kebanyakan mereka menangis. Kebanyakan mereka saya ajak untuk mereka mengampuni orang tua mereka. Dan saya katakan pulang ke rumah, peluk papa mama kalian. Dan minta maaf kesalahan kalian. Dan di situ membuat saya untuk bahwa apa yang saya alami pada waktu kecil, apapun yang saya alami, saya bersyukur. Saya tidak menyesali, saya sungguh-sungguh sangat bersyukur. Karena itu membentuk karakter saya.
hingga kami melayani di Yemen dengan perang, dengan tidur di bawah letupan bom, di bawah letupan senjata. Saya kuat dan saya mampu bersama-sama dengan suami berjuang, sekalipun berjuang di Timur Tengah tidaklah mudah. Tapi saya tahu bahwa ternyata Tuhan bentuk saya dengan masalah-masalah yang terjadi. Dari waktu saya kecil, dari umur 4 tahun sampai 14 tahun itu bukan masalah yang mudah. Tapi saya tahu bahwa rencana Tuhan itu besar buat saya, yaitu membawa jiwa kepada Tuhan Yesus. Ya, terima kasih Pak. Mungkin setelah dengan Bu. Yang lain. Ya, Tuhan memberkati. Sangat indah sekali. Tuhan memberkati kami, Bu. Silakan Pak Ali, dilanjutkan. Ya, baik Pak. Shalom semua. Terima kasih buat diberikan kesempatan kepada kelompok 4 dan ini giliran saya, yaitu seni kedua, masalah tidak untuk disesali tetapi untuk dirayakan. Sebelum saya melanjutkan ke arti dan alasan bersyukur dan selanjutnya, mungkin saya mau cerita dulu sedikit. Kalau masa lalu saya mungkin dari kecil sampai tamat SMA, saya tidak terlalu banyak ingat. Tetapi setelah saya masuk dalam pelayanan, saya menemukan begitu banyak persoalan hidup, masalah hidup. Jadi terlebih-lebih setelah masuk dalam pernikahan. Ketika saya masuk pelayanan di Sumba, saya berpikir bahwa saya akan menikah untuk bisa menemani saya dalam pelayanan. Di dalam pikiran saya itu bahwa kalau saya menikah, pasti akan lebih bahagia, pasti akan saya tertolong, pasti akan ada penyemangat, dan pasti akan lebih baiklah seperti itu. Puji Tuhan, Tuhan berikan saya seorang penolong, dan pikiran saya bahwa saya pasti bahagia di awal pernikahan saya. Tapi ternyata setelah masuk dalam pernikahan, masuk dalam rumah tangga, 1 bulan, 2 bulan, begitu baik-baik. Tapi masuk ke bulan ketiga dan ada beberapa tahun itu penuh dengan persoalan. Sampai satu waktu, karena banyak persoalan yang terjadi di rumah tangga, karena istri saya kebetulan orang Sumba dan semua keluarganya di sini, keluarga besarnya di sini. Istri saya kerja seorang PNS, sementara saya sendiri seorang pelayan di desa. Jadi secara materi memang sebanding. Gitu. Dan saya juga tidak punya keluarga. Ada gesekan-gesekan itu membuat kami, rumah tangga kami, tidak nyaman begitu. Akhirnya sampai terpikir dalam pikiran saya berapa kali, 2 atau 3 kali, saya merasa menyesal. Bahkan saya pernah ngomong sama Tuhan, Tuhan, saya menyesal memiliki istri yang seperti ini. Saya berpikir dulu kalau saya punya istri, saya akan bahagia, saya akan lebih mantap dalam melayani, saya akan pokoknya akan lebih baik. Ternyata kok saya alami kok tidak seperti itu ya Tuhan. Saya sempat ngomong sama Tuhan. Tapi ngomong kepada orang baru kepada Pak Freddy dan teman-teman yang ada di sini. Jadi saya merasa menyesal sekali. Sehingga karena rasa menyesal, sempat saya kepikir waktu itu, saya balik aja ke Medan. Lebih bagus sudah kalau memang saya ke sana, tinggal semua, supaya saya sedikit lebih bebas. Saya sudah mentok ke pikiran saya sudah tidak enak hati saya. Tapi kepada keluarga pun saya tidak kasih tahu. Singkat cerita, hampir saya waktu itu sampai surat nikah itu hampir saya mau bakar, saya sudah sempat saya buang di tempat sampah, karena kejengkelan yang begitu dalam di hati saya. Tapi kemudian, saya sore-sore jalan bawa sepeda motor, di situ pun saya ngomong begitu, bahwa saya menyesal dengan istri saya ini. Saya kesal sekali, kenapa saya dapat seperti itu. Sampai satu kali, hampir saya mau tabrakan motor itu ke tebing begitu, tapi seperti saya disadarkan. Kemudian saya lihat ada jurang, sampai hampir saya mau tutup mata, saya gas ini motor, saya mau masuk ke jurang begitu, sudah hampir putus asa. Tapi ternyata Tuhan itu baik. Keadaan itu membuat saya sadar bahwa ternyata bahwa kehidupan itu tidak segampang yang kita pikirkan, tetapi butuh proses, baik proses dalam pengenalan, dan terlebih-lebih seperti kemarin Pak dibilang,
memang komunikasi kami tahun-tahun berikutnya itu agak kurang bagus, apalagi setelah tahun kedua dapat anak itu memang ruwet sekali. Tapi puji Tuhan, akhirnya saya disadarkan Tuhan bahwa tidak ada hal yang perlu saya sesali, tetapi yang perlu adalah bagaimana saya mensyukuri. Dan akhirnya saya katakan kepada Tuhan, saya bersyukur Tuhan, walaupun saya dapat istri yang model seperti ini, tapi saya bersyukur dari hari itu sampai sekarang pun, walaupun ada masalah, ada keadaan-keadaan yang tidak baik di rumah tangga, saya katakan sama Tuhan, terima kasih Tuhan untuk istri saya, ini yang terbaik yang Tuhan berikan kepada saya. Baik, saya akan lanjutkan ke arti dari merayakan. Merayakan masalah tidaklah mudah. Ya, seperti yang saya katakan tadi, merayakan artinya kita bersyukur karena diizinkan mengalami masalah. Biasanya kita baru bersyukur tatkala masalahnya sudah selesai. Tetapi kalau masalahnya masih dalam proses, biasanya kita mencari kambing hitam, siapa yang salah dan siapa yang bisa dipersalahkan. Ada dua alasan mengapa kita mampu bersyukur dan berdiri tegak di tengah badai kehidupan kita. Yang pertama, katakan sebab Tuhan turut dalam untuk mendatangkan kebaikan bagi orang yang mengasihi Dia. Ini pun saya mau kasih sedikit juga contoh. Ketika saya masuk dalam pelayanan di Tuhan, saya berpikir bahwa saya akan dikelilingi oleh orang-orang yang mengasihi Tuhan. Saya akan bersama-sama dengan mereka untuk memuliakan Tuhan. Saya akan melayani dengan semangat. Saya pikir begitu. Ternyata setelah sampai di pelayanan, beda. Kebetulan saya adalah pelayan kedua, yang pertamanya pulang, jadi saya menggantikan. Ternyata waktu ditinggalkan pelayanan ini penuh dengan persoalan di tengah-tengah jemaat, penuh dengan masalah. Jadi sewaktu saya datang, saya menemukan jemaat yang sangat keras hatinya. Kebetulan di Sumbai itu ada istilah kasta, jadi ada tuan dan ada hamba. Jadi mereka yang tuan-tuan itu biasanya memang sikap mereka begitu kasar, begitu tidak peduli dengan orang. Pokoknya mereka sebagai tuan, kalau kita pendatang itu dianggap orang biasa saja. Jadi ketika saya sampai di sana, saya diperlakukan seperti orang-orang bawahannya mereka begitu. Jujur saya ini, ternyata saya selidiki diri saya memang bahwa saya ini memang salah satu adalah pribadi yang tidak penyabar begitu. Jadi dengan keadaan itu, baik di dalam pelayanan diintervensi, baik pembangunan gereja juga diintervensi, semua pokoknya diintervensi dan dianggap semua pendapatnya bagus. Itu bagi saya itu tidak enak begitu. Jadi saya tidak sabar. Tapi kemudian setelah terjadi masalah itu, saya belajar untuk duduk di gereja, saya berdiam dan saya sampai menangis di kaki Tuhan begitu. Ternyata saya temukan diri saya bahwa memang saya ini orangnya tidak sabar. Karena dari dulu waktu saya masih di tengah-tengah keluarga, biasanya saya suka-sukanya saya. Ternyata setelah masuk dalam pelayanan, saya tidak bisa suka-suka. Dan karena itu saya belajar dari pengalaman itu bahwa ternyata bahwa saya perlu kesabaran melalui proses seperti itu. Jadi itu salah satu sebab Tuhan turut bekerja dalam segala sesuatu untuk mendatangkan kebaikan bagi orang-orang yang mengasihi Dia. Yang kedua, dikatakan sebab lewat masalah atau kesulitan kita lebih bersandar kepada Tuhan. Ini juga pengalaman saudara yang kasih Tuhan. Dulu kalau saya punya masalah, ya, saya tidak mungkin bersandar kepada Tuhan. Tidak bakalan itu. Saya akan mencari kesenangan saya dan bahkan saya katakan, apa yang bisa Tuhan buat sama saya. Ternyata dengan keadaan-keadaan seperti itu malah membuat saya menjadi tidak baik hidup saya. Hanya satu ketika dalam proses-proses persoalan-persoalan saya hadapi ini, saya sadar bahwa ternyata memang kita butuh bersandar kepada Tuhan. Saya mengingat satu firman Tuhan mengatakan bahwa bukan karena kuat dan bukan karena gagah, tapi oleh Roh Tuhan. Jadi hari-hari ini, bukan hanya hari ini, ya sudah bertahun-tahun, setiap kali ada masalah, saya datang kepada Tuhan. Dan saya merasa ada kelegaan yang luar biasa ketika saya bisa ngomong sama Tuhan semua kondisi-kondisi yang saya alami. Kemudian bagian B, latihan praktis merayakan masalah. Yang pertama, mengucap syukur dan doa dapat dilakukan di mana saja.
Jadi mengucap syukur dan berdoa tidak perlu mencari tempat atau waktu. Jadi saya pun lakukan ini. Kalau dulu biasanya kalau saya punya masalah, saya berpikir, saya mau cari tempat dulu, di mana kira-kira. Kalau kayak di Semarang dulu, kalau punya masalah di Akasalom dulu, ya perginya di Ungaran, di Taman apa namanya Getsemane begitu. Ternyata setelah saya di dalam pelayanan, semakin saya banyak mendengar khotbah-khotbah, saya banyak membaca firman Tuhan, merenungkan firman Tuhan. Ternyata tidak perlu kita harus mencari tempat untuk kita bisa berdoa, untuk kita bisa bersyukur di mana saja. Bahkan di atas sepeda motor pun, ketika saya jalan begitu ada persoalan, saya bisa berdoa kepada Tuhan. Di atas bahkan jalan kaki atau mungkin lagi aktivitas saya begitu, saya bisa bersyukur kepada Tuhan dan saya merasakan ada kekuatan yang luar biasa ketika mengungkapkan rasa syukur kepada Tuhan. Kemudian dikatakan carilah teman senasib yang punya masalah yang sama dengan Anda. Ini artinya bahwa kalau masalah itu tidak bisa dibagikan kepada semua orang. Jadi ada orang-orang tertentu yang mungkin kita sudah kenal dengan baik, dan dia juga mengenal kita dengan baik. Kita bisa curhat, mungkin hal-hal yang privasi pun bisa kita sampaikan. Kemudian bagian C, bersyukur dalam segala keadaan hidup, atau manfaat daripada bersyukur itu. Di sini ada 4. Yang pertama, mengucap syukur menyadarkan kita bahwa tidak ada yang kebetulan dalam hidup ini. Semuanya anugerah. Kemudian yang kedua, mengucap syukur adalah sikap hati kita yang rela menerima setiap keadaan yang Tuhan mau pakai untuk membentuk dan mendewasakan kita. Jadi, tunjukkan bahwa ketika kita bisa mengucap syukur kepada Tuhan, itu berarti bahwa kita pada otoritasnya Tuhan. Yang ketiga, mengucap syukur akan menghasilkan pengampunan. Jadi mengucap syukur bagian daripada pengharapan kita atas karunia Tuhan di dalam kehidupan. Dan oleh karena karunia itu, dimampukan kita mengampuni. Karena pengampunan yang kita terima juga adalah kasih karunia dari Tuhan Yesus. Yang keempat, mengucap syukur adalah kesempatan bagi kita untuk membuang energi emosi negatif dalam jiwa kita. Hal ini benar, saudara dan saudari yang kasih oleh Tuhan, bahwa ketika kita mengucap syukur, ada kekuatan perkataan ucapan syukur itu akan mengubah cara kita berpikir. Jadi, ketika kita bersyukur, ada kekuatan ya di dalam jiwa kita itu untuk kita bisa mengatasi persoalan kita, karena kita tahu seperti di bagian pertama tadi bahwa Tuhan turut serta, Tuhan turut bekerja dalam segala sesuatu untuk mendatangkan kebaikan. Itu seni pertama. Seni kedua. Seni ketiga, masalah bukan tanda kelemahan, melainkan kekuatan. Firman Tuhan mengatakan pencobaan-pencobaan yang kamu alami adalah pencobaan biasa yang tidak melebihi kekuatan manusia, itu dalam 1 Korintus pasal 10:13. Jadi lewat masalah Tuhan ingin kita lebih dekat padanya. Masalah mengajarkan kita akan kekuatan Tuhan yang akan menolong kita pada waktunya. Jadi ujian diberikan tidak melebihi daripada kekuatan kita. Jadi di sini ada kegunaan masalah. Ada kegunaan masalah. Yang pertama, kita akan lebih peduli sekitar kita. Jadi ketika kita merasa ada orang merasa depannya tercukupi atau ekonominya bagus, ya materinya ya sering kecenderungannya itu peduli dengan orang lain. Tetapi kalau dia sudah mengalami masalah, mungkin berubah atau mungkin sakit yang membawa kematian, atau mungkin rumah kebakaran, atau apa saja yang mungkin yang akan membuat dia menjadi seperti ketakutan dalam hidup.
Ya, disitulah dia akan merasa perlu, ya apa namanya, dengan orang. Jadi ketika dia sudah melewati hal tersebut, maka ketika ada juga orang lain yang mengalami pengalaman selamanya, dia pun akan turut, ya, ada kepedulian, ada mengalami, pun sudah mengalaminya. Terus yang kedua, duka cita membuat kebahagiaan menjadi sempurna dan utuh. Ini agak sulit diterjemahkan. Saya ingat dulu ketika anak saya pertama mau Share screen dari Oh, maaf. Dari Yordan atau Pak Ali? Pak Ali. Pak Ali. Oh iya, ya saya masih. Ya, kayak dari saya, kayaknya Ibu tadi sudah mati, jadi saya sudah masuk. Silakan. Ya, jadi saya akan lanjut. Pak Ali 1 menit setelah itu lanjut ya, temannya ya. Terus saya ketiga ya, supaya lebih cepat. Ketiga adalah pengalaman duka cita bisa berempati dengan orang lain. Tadi sudah saya kasih contoh. Terus yang keempat, ada pengalaman duka cita akan mendidik kita dalam jalan kebenaran. Kemudian sikap ketika kita menghidupi duka cita antara lain, bicarakanlah dengan orang yang dekat. Ini tentu memang adalah seperti saya kata di awal bahwa memang kita harus mengenal orang itu. Kita tidak bisa berbicara kepada sembarang orang. Kemudian saat hati remuk, pakislah. Nah, ini saya berpikir dulu ini anak untuk menaklukkan orang tua dan senjata istri untuk menaklukkan suami. Ternyata saya sendiri pun mengalami hal yang sama. Ketika punya beban yang berat, ketika kita bisa menangis, apalagi kalau saya menangis, merasakan beban itu terlepas. Jadi saya teringat ajakan Tuhan Yesus dan begini, marilah kepada yang letih dan beban berat, aku akan memberikan kelegaan. Benar-benar ketika menangis di Tuhan, kelegaan itu langsung kita rasakan. Terus yang kemudian, jangan menyembunyikan diri. Artinya dengan kita bekerja, kita tidak terlalu fokus dengan masalah. Dengan demikian akan terurai. Karena kalau kita fokus dengan masalah, maka masalah. Terus yang keempat, yang bagian terakhir adalah tetaplah menyembah. Ya, inilah kita lakukan sebagai hamba Tuhan, sebagai orang, sebagai konselor, ya memang ini bagian terpenting untuk bisa mengakumulasi kehidupan kita selagi kita berjalan dalam prosesnya Tuhan. Menyembah ini adalah bagian terpenting. Menyembah Tuhan, kita alami kuasa mujizatnya untuk mengeluarkan kita dari masalah dan juga bisa menolong orang. Karena Tuhan pasti ada bagi kita, beserta kita, hanya Emmanuel, bahwa Tuhan menyertai kita dalam setiap perkara yang kita jalani dalam hidup ini. Terima kasih, Pak Freddy. Saya kasih kembalikan terima kasih, Pak. Freddy. Silakan bisa dilanjutkan.